Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulan Nurhazimah, absen 7 dari kelas 11 Layanan Perbankan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang anuitas. Anuitas adalah sistem pembayaran atau pelunasan pinjaman dengan jumlah angsuran tetap yang dilakukan secara berkala. Setiap angsuran terdiri dari dua bagian, yaitu pokok pinjaman dan bunga. Meskipun jumlah totalan cicilan setiap periode itu tetap sama, porsi antara bunga dan pokoknya berubah-ubah. Di awal pembayaran, porsi bunganya lebih besar dan pokoknya lebih kecil. Tetapi semakin lama, porsi bunga semakin kecil dan pokok yang dibayar akan semakin besar. Jadi gampangnya, jumlah bayaran tiap bulan itu tetap sama, tetapi hanya isinya saja yang berubah. Oke, selanjutnya yaitu ada ciri-ciri anuitas. Yang pertama, jumlah pembayaran tetap di setiap periodenya. Artinya, total cicilan dibayar setiap bulan tuh sama, tidak berubah-ubah. Yang kedua, terdiri dari dua komponen, yakni bunga dan angsuran pokok. Setiap kali membayar cicilan, sebagian uang untuk membayar bunga dan sebagian lagi untuk mengurangi pokok pinjaman. Yang ketiga, memiliki jangka waktu tertentu, bisa bulanan ataupun tahunan. Yang keempat, total pembayaran per periode sama besar. Jumlah yang dibayarkan tetap walaupun porsi bunga dan pokoknya itu berubah. Yang kelima, digunakan oleh lembaga keuangan untuk sistem cicilan tetap. Contohnya seperti KPR, kredit kendaraan, atau pinjaman bank lainnya. Biasanya memakai sistem anuitas supaya nasabah mudah memperkirakan jumlah cicilan setiap bulannya. Baik, selanjutnya ada penerapan anuitas dalam keuangan. Yang pertama ada kredit KPR dan kendaraan. Dalam kredit seperti kredit KPR atau kredit kendaraan, anuitas digunakan untuk menentukan cicilan tetap setiap bulan. Artinya, jumlah yang dibayarkan tiap bulan tetap sama, meskipun dalamnya terdapat porsi bunga dan pokok pinjaman yang berbeda-beda. Yang kedua, penerapan pada dana pensiun. Dalam program dana pensiun, anuitas digunakan untuk menentukan besarnya tunjangan pensiun yang diterima secara berkala, misalnya setiap bulan. Sistem ini membantu agar penerima pensiun tetap memiliki penghasilan stabil walaupun sudah tidak bekerja lagi. Jadi, konsep anuitas di sini membuat keuangan di masa pensiun lebih terjamin dan tidak langsung habis dalam waktu yang singkat. Baik, yang ketiga ada penerapan pada asuransi. Pada produk asuransi jiwa ataupun asuransi pendidikan, anuitas digunakan untuk pembayaran premi secara berkala. Dengan begitu, nasabah bisa membayar premi dengan jumlah yang sama setiap bulan atau tahunnya, sehingga lebih mudah direncanakan dan tidak memberatkan. Yang keempat, ada kepastian dan stabilitas keuangan jangka panjang. Anuitas membantu menjaga kepastian dan kestabilan keuangan karena pembayaran atau penerimaannya teratur dan tetap. Sistem ini bermanfaat untuk mengatur keuangan jangka panjang, baik untuk individu maupun lembaga, agar tidak terjadi ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis anuitas. Yang pertama ada anuitas biasa atau ordinary annuity. Anuitas biasa adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan setiap akhir periode dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti cicilan kredit rumah atau motor yang dibayar setiap akhir bulan dengan jumlah yang sama. Gampangnya gini, kalau kamu bayar cicilan di tanggal 30 setiap bulan, itu termasuk anuitas biasa. Kenapa? Karena bayarnya di akhir periode. Jadi, sistem ini cocok buat pinjaman atau kredit, karena kamu bayar setelah menikmati manfaat dari barang atau dana yang kita pinjam. Yang kedua, ada anuitas jatuh tempo. Anuitas jatuh tempo adalah anuitas yang pembayarannya dilakukan di awal setiap periode secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Contohnya seperti pembayaran sewa rumah atau premi asuransi yang biasanya dilakukan di awal bulan. Simpelnya gini, kalau kamu bayar di setiap tanggal 1 setiap bulan untuk penggunaan bulan itu, berarti termasuk anuitas jatuh tempo. Karena sistem ini cocok buat hal-hal yang pembayarannya dilakukan sebelum manfaatnya digunakan, seperti sewa tempat tinggal ataupun asuransi. Oke, masih di dalam jenis-jenis anuitas. Selanjutnya yaitu ada anuitas yang ditangguhkan. Anuitas yang ditangguhkan adalah anuitas yang pembayarannya baru dimulai setelah jangka waktu tertentu, sejak masa investasi dimulai. Artinya, kamu menabung dulu atau berinvestasi sekarang, tetapi pembayarannya baru terima nanti setelah beberapa tahun ke depan. Contohnya seperti tabungan dana pensiun yang baru dibayarkan setelah seseorang pensiun. Selama masa kerja, uang disetorkan secara rutin, baru setelah pensiun uang itu dibayarkan ke kita setiap bulannya.
Yang kedua ada anuitas langsung, yaitu anuitas yang pembayarannya dimulai segera setelah setoran atau investasi awal dilakukan, jadi tidak ada masa tunggu. Contohnya, seseorang menyetor sejumlah uang ke perusahaan asuransi dan langsung menerima pembayaran rutin mulai bulan berikutnya. Simpelnya, bayar sekarang, langsung dapat hasilnya. Biasanya dipakai untuk orang yang ingin langsung mendapatkan penghasilan rutin, misalnya setelah menjual aset atau pensiun dini. Baik, di sini selanjutnya ada rumus dasar anuitas atau rumus nilai sekarang, present value atau anuitas biasa. Rumusnya yaitu PV sama dengan A dikali 1 dikurangin dalam kurung 1 plus I pangkat min N dibagi I. Keterangannya adalah PV atau present value yaitu nilai sekarang dari seluruh pembayaran, jumlah pinjaman. A sama dengan jumlah angsuran tiap periode, I sama dengan suku bunga per periode, N sama dengan jumlah periode pembayaran. Oke, selanjutnya ada rumus anuitas di muka. Rumusnya adalah PVAD sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangin 1 plus I pangkat min N dibagi I dikali 1 plus I. Keterangannya adalah PVAD sama dengan nilai sekarang dari anuitas di muka, A sama dengan jumlah angsuran setiap periode, I sama dengan suku bunga per periode, dan N jumlah periode pembayaran. Dikalikan dengan 1 plus I karena pembayaran dilakukan lebih awal satu periode dibanding anuitas biasa. Baik, masih membahas soal rumus, selanjutnya ada rumus pembayaran anuitas, di mana rumus ini digunakan untuk mencari besarnya angsuran. Adapun rumusnya yaitu A sama dengan PV dikali I dalam kurung 1 plus I pangkat N dibagi 1 plus I pangkat N min 1. Keterangannya adalah PV sama dengan jumlah pinjaman, I suku bunga per periode, N jumlah periode pembayaran, A besarnya angsuran yang dibayar setiap periode. Rumus ini digunakan oleh bank atau lembaga keuangan untuk menentukan besarnya cicilan tetap yang harus dibayar nasabah setiap bulan ataupun setiap tahunnya. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal. Seseorang meminjam uang sebesar 6 juta di bank dengan bunga 9% per tahun. Pinjaman akan dilunasi dalam waktu 2 tahun dengan angsuran setiap bulan yang sama besar. Hitunglah besar angsuran per bulannya. Penyelesaian diketahui M sama dengan 6 juta, I sama dengan 9%. Kita bagi 100, maka hasilnya menjadi 0,09. Lalu N sama dengan 2 tahun, kita ubah menjadi bulan, sama dengan 24 bulan. Ditanya, berapa jumlah besar angsuran per bulannya? Dengan menggunakan rumus A sama dengan M dikali I dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N dibagi dalam kurung 1 plus I pangkat N kurangin 1. A sama dengan 6 juta dikali 0,09 dalam kurung 1 plus 0,09 pangkat 24 dibagi dalam kurung 1,09 pangkat 24 kurangin 1. A sama dengan 6 juta dikali 0,09 dikali 7,91108314747 dibagi dalam kurung 7,91108314747 pangkat min 1. A sama dengan 6 juta dikali 0,2531398304 dibagi 6,91108314747. A sama dengan 6 juta dikali 0,10303022567. A sama dengan Rp618.135. Jadi itu adalah besar angsuran per bulannya. Adapun kelebihan pada anuitas diantaranya adalah yang pertama, angsuran tetap, jadi mudah direncanakan setiap periode. Yang kedua, sederhana dalam perhitungan dan pencatatan. Yang ketiga, cocok untuk kredit jangka panjang. Yang keempat, pembayaran sudah mencakup pokok dan bunga. Selain kelebihan, anuitas juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama, bagian bunga di awal lebih besar. Yang kedua, total bunga bisa lebih besar. Kalau dibanding dengan sistem lain, total bunga yang dibayar dengan sistem anuitas bisa jadi lebih tinggi. Yang ketiga, angsuran tidak bisa berubah. Baik, jadi anuitas digunakan untuk mempermudah sistem pembiayaan, pinjaman, tabungan, maupun investasi seperti kredit rumah, kendaraan, asuransi, dan dana pensiun.
Terdapat dua jenis anuitas. Yang pertama adalah anuitas biasa, yaitu dibayar pada akhir periode, dan yang kedua ada anuitas di muka, yaitu dibayar pada awal periode. Baik, cukup sekian pemaparan materi tentang anuitas dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.